Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Cornelia Paramesti dengan NIM 215231162, Prodi Perbankan Syariah kelas 2E. Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti adalah suatu peristiwa besar. Perjanjian ini lahir sebagai kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi dan Perserikatan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi yaitu di Desa Janti, yang sekarang dikenal sebagai Duku Kerten di Karanganyar. Di masa silam, perjanjian ini dibuat untuk meredam pasukan Keraton Kartasura ke Surakarta. Saat itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah. Namun, luas tanah yang diberikan memberikan kecemburuan dari salah seorang pangeran. Ia mengeluh ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Lalu, gubernur itu membuat keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting sepakat dengan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak mendaji penguasaan di Tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil rundingan tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal terbelahnya Tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palian Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Jogja sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Pada 15 Februari 1755 ada pertemuan untuk meneruskan pembagian atribut keraton antara lain keris lalu bahasa. Ada namanya bahasa Bagongan. Bahasanya punya identitas, misal yang satu engge, yang satu inji. Akan tetapi, keterbelahan tersebut tidak seketika terjadi. Perjanjian Giyanti yang tidak menyebutkan wilayah pada akhirnya menimbulkan banyak peristiwa. Pembagiannya itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.